Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, pada bulan ini kan bulan Sya'ban, terus nisfu Sya'ban itu jatuh tanggal berapa, dan amalan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini memang bulan Sya'ban, sebentar lagi nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah itu jatuh pada tanggal 25 Februari ya. Ahad, malam Ahad, Sabtu malam Ahad ya. Malam nisfu Sya'ban kalau nggak salah yaitu pada Sabtu malam Ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihi du'a, bahwa Rasul bersabda ada 5 malam yang mana tidak akan ditolak doa di dalam malam tersebut. Awwalu lailatin min Rajab, yang pertama itu malam pertama bulan Rajab. Walailatun nisfu min Sya'ban, dan yang kedua yaitu malam nisfu Sya'ban. Ini doa tidak akan ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga adalah walailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Dan keempat walailatul Fitri, yaitu malam Idul Fitri. Walailatun Nahri, dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Inilah malam di mana 5 malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yaitu Lailatun nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Terus amalan apa yang harus kita lakukan? Banyak amalan, ya, baca Al-Quran, termasuk yaitu memperbanyak sholat sunnah. As-sholatu khairum maudhu', sholat adalah sebaik-baiknya syariat. Faman sya'a istakthara wa man sya'a istaqalla, dan siapa yang ingin melakukan banyak, ya perbanyak, dan siapa yang ingin melakukan sedikit, maka lakukanlah. Jadi Islam itu tidak membebani kepada kita sebagai umatnya harus gini, karena suatu ibadah sunnah, kalaulah kita mampu untuk melakukan banyak kesunahan, ya kita lakukan. Adapun kaifiyah sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban, itu sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat mutlak. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Dan di dalam setiap sujud dianjurkan untuk berdoa. Jadi ketika kita sujud itu, nah setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, nah di situ setelah itu kita berdoa, ya kalau bisa dihafalkan. Allahumma inni a'udhu bi'afwika min iqabika wa a'udhu biridhoka min sukhtika wa a'udhu bika minka ilaik la ahsatana alaik anta kama atnaita ala nafsik. Setelah sholat kemudian baca surat Yasin 3 kali, yaitu dengan niat yang pertama minta dipanjangkan umur karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat yang kedua minta rizki yang banyak serta halal karena buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan niat yang ketiga, minta ditetapkan iman, kemudian baru berdoa membaca doa nisfu Sya'ban. Doa nisfu Sya'ban bisa dilihat di Majmu' Syarif, itu biasanya ada. Karena saya juga nggak hafal, kalau biasanya saya juga membaca, itu dibaca doanya sampai selesai. Ini yang pertama amalan yang kita lakukan, amalan dalam nisfu Sya'ban. Atau sholat sunat tasbih juga boleh. Sholat sunat tasbih kalau waktu di pondok dulu itu kami itu jam 12 malam setiap malam melaksanakan sholat tasbih. Ini bisa kita amalkan di malam nisfu Sya'ban. Para ulama menyebutkan bahwa yang lebih utama pada malam nisfu Sya'ban adalah melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Jika dikerjakan pada siang hari 4 rakaat dengan sekali salam. Dan jika dikerjakan pada malam hari 4 rakaat 2 kali salam dengan 2 rakaat sekali salam. Tasbih semuanya berjumlah itu 300 tasbih dengan rincian 3 rakaat, tiap rakaat 75 tasbih. Lafadznya itu usolli sunatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Itu niatnya sholat tasbih kalau 2 rakaat. Usolli sunatat tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Itu niatnya sholat tasbih kalau 4 rakaat. Dan selanjutnya amalan yang kita lakukan di dalam nisfu Sya'ban adalah membaca sholawat. Di antara keistimewaan Sya'ban yaitu bulan di mana ayat tentang sholawat diturunkan. Jadi ayat yang menerangkan tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya pada bulan Sya'ban, maka perbanyaklah untuk selalu bersolawat. Oleh karenanya ada Ibnu Abi al-Saif al-Yamani mengatakan bahwa Sya'ban itu merupakan bulan solawat atas Nabi, karena ayat innallaha wa malaikatahu seterusnya itu diturunkan di bulan Sya'ban. Dan amalan yang selanjutnya yaitu dianjurkan untuk berpuasa pada siang hari, yaitu puasa nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menerangkan, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila sampai pada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka sholatlah pada malam harinya, wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, karena sesungguhnya Allah itu akan turun ke dunia pada malam tersebut sejak matahari terbenam. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ini berfirman, ala mim mustaghfirin li fa'aghfiralahu, tidak ada orang yang meminta ampun pada saat ini kecuali aku akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ala mustarzikun fa'arzuqahu, dan tidak ada yang meminta rizki pada saat ini melainkan aku akan memberikannya rezeki. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, dan tidak ada yang terkena musibah atau bencana
kecuali aku akan menghindarkannya. Ala kada, ala kada. Tidak ada yang demikian, tidak ada yang demikian hatta yatlu al fajr, sampai terbitnya fajar. Maka hari Minggu dianjurkan untuk yaitu puasa di dalam nisfu Sya'ban. Jadi malam kita sholat, siang kita puasa. Itulah diantaranya amalan-amalan yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.